A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan jamaah Islami Twinda yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang namanya manusia hidup itu banyak banget keinginannya, macam-macam keinginannya ya. Dan Allah itu akan memberikan dan juga tidak memberikan kepada orang-orang tertentu. Mungkin ya orang yang punya kehidupan layak, dia nggak punya anak. Ada orang yang hidupnya tidak layak, anaknya banyak. Nah mereka ini masing-masing akhirnya saling simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Betul, satu sama lain. Jadi yang satu dirawat sama orang yang kaya, yang miskin nitipin anaknya sama orang yang kaya. Nah hari ini kita mau bahas nih bagaimana bicara masalah tentang posisi orang tua yang menggantikan orang tua lainnya. Nah ini bagus banget temanya ya, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Temanya adalah orang tua sambung berasa orang tua kandung. Alhamdulillah. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih jauh tentang tema hari ini, saya akan mengajak jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk melihat sebuah potret ya, potret video yang berikut ini. Ya, ini mungkin salah satu contoh yang perlu kita tiru apabila kita mempunyai satu kelebihan, ya terus kita mencoba untuk berbagi kepada yang lainnya. Kalau tadi kita lihat Kang Emil Ustadz Maulana ini Masya Allah luar biasa ya. Walaupun orang tua angkat atau orang tua sambung dari Arkana ini, tapi ternyata sayangnya Masya Allah luar biasa. Nah ini kita pertanyaannya nih Ustadz Maulana nih, mungkin bicara masalah tentang kriteria nih bagi orang tua dalam memilih yang namanya anak angkat yang akan dijadikan buah hatinya ini ada nggak sih? Mohon izin penjelasannya. Kriteria orang tua atau kriteria anak? Kriteria anak angkat yang mau diangkat. Ya izin Sasam dan Bunda Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik sekali karena berkaitan dengan hubungan keluarga. Yang namanya alhamdulillah ini satu pembelajaran besar buat kita. Karena juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana ketika kriteria mengangkat anak angkat itu supaya bagaimana sih kriterianya. Yang jelas ketika kita mengangkat anak angkat tidak boleh memutus silaturahmi dengan orang tuanya ataupun keluarganya. Tidak boleh memutus. Maksudnya apa ini? Jangan memutus nasabnya. Jangan memutus hubungan silaturahminya. Dan sebaiknya nanti anak itu kalau pada saat masa yang tepat pun diberitahu siapa sebenarnya orang tuanya. Supaya apa? Tidak terjadi kesalahpahaman ataupun sesuatu memberikan kesempatan anak itu untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini juga maaf mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat orang tua angkat dimanapun berada. Menjadilah orang tua yang bisa dalam hal ini mampu memberikan, apalagi memberikan ada kemampuan untuk mengangkat anak angkat dalam hal apa hak-haknya anak. Jadi tidak dihilangkan. Jadi anak angkat itu luar biasa loh. Nabi pernah mengambil termasuk Anas bin Malik. Sayyidina Ali pun tinggal di rumah Nabi walaupun sepupu beliau. Bahkan untuk mengetahui syarat hukum untuk yang berlaku di Indonesia untuk mengangkat anak angkat itu sebelum 18 tahun. Kalau di atas 18 tahun. Itu namanya? Yang dasar. Jadi sebaiknya sebelum 18 tahun. Utamanya di bawah 6 tahun. Karena di bawah 6 tahun itu prioritas banget karena dia sangat butuh-butuhnya. Butuh-butuhnya kasih sayang, butuh-butuhnya perhatian, butuh-butuhnya orang tua. Bahkan untuk 12 tahun itu kalau tadi di bawah 6 tahun
kebutuhan, prioritas. Kalau di bawah kalau di atas 6 tahun sampai 12 tahun adalah bentuk bagaimana sesuatu yang mendesak. Mendesak. Ya. Kalau jadi 12 tahun ke 18 itu perlindungan. Jadi perlindungan di 12 ke 18, di atas 18 maaf enggak ya. 12 ke bawah adalah bentuk mohon izin sesuatu yang sangat mendesak. Karena dia pas butuh-butuhnya, butuh sekolah, butuh ini, butuh ini. Betul. Kalau Ustadz Maulana lagi butuh ya 19 tahun buat ibu angkat. Ya. Ibu angkat. Buat anak-anak maksudnya Buat kan. ibu angkatnya anak-anak Ibu gitu angkatnya maksudnya. anak-anak, Iya, Masya Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ambil banyak. anak angkat di atas 18 tahun. Iya. Mau dijadikan bini tuh. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya, Masya Allah. Jamaah. Ini ya ngomongin masalah anak angkat, ini Masya Allah luar biasa perbuatan mulia yang mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi yang jelas harus ada persyaratan yang tepat. Nah ini Masya Allah. Seiring berjalannya waktu yang namanya anak ini makin disayang. Apalagi kalau seandainya diangkatnya dari masih bayi gitu ya, baru lahir. Langsung dipegang sama dia, dia dididik, dibesarkan. Itu skala prioritas. Iya, dan ini menjadi satu dilema buat orang tuanya nanti ke depannya. Apa sih dilemanya? Dilemanya adalah bingung mau ngasih tahu nggak nih anaknya ya. Kalau dia ini anak angkat nggak tega gitu. Apalagi udah terlanjur sayang. Nah ini bagaimana dosa nggak kalau seandainya orang tua menyembunyikan hal itu? Mohon izin penjelasannya Ustazah Mohon izin Lulu. juga ya Pak Ustadz semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Waduh. Ya semangat Amma. Ngomong-ngomong soal anak angkat tuh ada dua macam. Kalau kita mengangkat anak dalam artian tadi yang guru kita nyatakan, mendidiknya, merawatnya, ngasih biaya, daftar ulang, SPP, pendidikan dunia dan akhirat, itu boleh banget. Kenapa? Pahalanya sangat besar sekali. Tapi kalau kita ngomongin dalam artian adopsi kemudian nasabnya kita putus, maka dalam ajaran Al-Quran dan hadis harus kita kasih tahu ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga dia bukan anak kita. Dalam surat Al-Ahzab dinyatakan ayat 4 dan 5, tidak ada dalam hati manusia itu ada dua cinta. Ya elah, gak ada dua cinta. Karena apa? Pasti akan beda antara anak angkat dengan anak kandung. Seperti kisah Rasulullah ketika mengangkat anak Zaid bin Harisah yang tadi sudah dialami oleh guru kita Ustadz Maulana. Jadi kalau sebagai tanggung jawab sosial boleh aja kita angkat anak, anak asuh, anak didik, anak segala macam. Nah dosa gak sih kalau kita gak kasih tahu? Tergantung kasusnya. Kalau ini anak masih punya orang tua, masih ada bapak dan ibunya, mungkin dididik sama kita. Karena dia tidak mampu dititip sama kita wajib kasih tahu. Apalagi kalau dia tidak tahu asal usulnya. Ternyata kamu sebenarnya bukan anak papa dan mama, nih orang tua kamu masih ada, temui dia seperti itu. Tapi kalau misalnya dia anak yatim piatu, bahasanya cukup kita kasih tahu. Dan kalaupun misalnya dia sedih, ya ternyata aku disayang tapi ternyata bukan ibu atau orang tua biologis, ternyata hanya psikologis. Nah ini walaupun sedih tetap kulil haqqo walau kana murron, katakanlah yang benar walaupun pahit dirasakan. Makanya kalau sebelum ngomong sama anak, sebelum ngomong sama siapapun, biar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan kita, mulakanlah dengan bismillah. Benar enggak Pak Ustadz? Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi kalau kita menilik, nggak janjian sih ya Pak Ustadz. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kita ini sebagai orang tua pasti sayang. Sebagaimana Rasulullah sayang dengan Zaid bin Harisah, sayang dengan Ali bin Abi Thalib, sayang dengan Anas bin Malik. Tetap ada syarat di situ. Apa? Jangan putus nasabnya. Jangan ngaku-ngaku misalnya Zaid bin Muhammad. Atau misalnya Siti bin siapa misalnya bin Nur Maulana. Padahal Siti bin Friwahyudi misalnya. Jadi jangan kita namanya ngakuin anak orang menjadi anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi suatu rahmat buat kita, terutama buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah mengangkat anak atau mengangkat anak asuh menjadi pahala jariah. Bener gak sih? Bener, Siti itu siapa Siti itu? Siti itu nama anak asuh saya. Gak boleh dong, bin Nur Maulana. Kan binti Nur Maulana, kan ada anak Mending bikin sekolah ya. Kalau mau ngambil anak
anak iya, orang iya. mending bikin sekolah, Masya nanti Allah. anak-anak Disekolahin. dididik di sekolah. Terima kasih Gitu. banyak Ustaz Lulung atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah yang namanya orang tua pasti pengen ngerawat anaknya tuh menjadi Betul. orang yang baik atau Betul. yang lebih baik daripada dirinya. Seperti itulah kira-kira ya. Nah begitu pun juga dengan orang tua sambung nih. Pasti pengennya menganggap anak angkat ini menjadi anak kandungnya sendiri. Atau mungkin seperti disayang seperti anak kandungnya sendiri. Nah pertanyaannya nih Ustadz Syamoniji nih. Iya. Di dalam Islam itu ada gak sih kalau yang namanya anak angkat kan merawat anak angkat bisa gitu ya. Nah pada saat dia semakin besar balik bisa gak jadi mahrum angkat gitu ya. Ada gak istilahnya? Moniji? Mahram bagi anak angkat ya Iya Allah. mahrum angkat kan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Maka kasus yang ditanyakan sebagaimana anak angkat akan menjadi mahram atau bisakah berubah statusnya menjadi mahram bagi orang tua angkat? Sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu bahwa anak angkat kalau dia tidak punya hubungan sama sekali maka selama-lamanya dia tidak akan bisa menjadi mahram kecuali dimahramin. Seperti misalnya anak tersebut adalah seorang anak yang kita angkat dari saudara kandung kita sendiri. Berarti dia adalah ponakan. Nah, otomatis dia adalah mahram karena dia adalah ponakan kita. Tapi tidak mahram bagi pasangan kita. Kita aja yang mahram dengan dia. Kemudian yang namanya dia adalah seorang anak susu ya. Anak sepersusuan maka dia juga bisa menjadi mahram. Atau yang dimaksud adalah orang tua sambung yang mana dia dinikahi, ibunya dinikahi oleh sang laki-laki tadi. Jadi sang laki-laki ini menikahi ibunya, ibunya bawa anak perempuan, maka ayah tirinya ini akan menjadi mahramnya. Kalau ayah tirinya sudah bercampur dengan ibu kandungnya, maka dia orang tua sambung juga si ayah ini, tapi dia menjadi mahram kepada anaknya. Namun kalau tidak ada hubungan sama sekali, lalu mengangkat anak misal dari sebuah panti asuhan atau masih kerabat, tapi kerabat jauh dan dia bukan mahram, maka selama-lamanya dia bukan mahram terhadap kedua orang tua angkatnya. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum biafwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah Subhanahu wa taala tegas dalam Al-Qur'an berfirman, "Ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Tidak pernah akan menjadi sebagai anak kandung seorang anak angkat. Dzalikum qaulukum biafwahikum, karena menganggap mereka sebagai anak kandung hanyalah perkataan kalian sendiri. Di mata Allah selama-lamanya mereka bukan anak kandung kalian. Ya, wallahu yaqulul haqq. Allah menegaskan karena Allah lah yang menyebutkan atau mengatakan sesuatu yang benar, wa huwa yahdis sabil, dan dialah yang memberikan jalan. Wallahu taala a'lam. Jadi selama-lamanya tidak akan bisa. Tetap aja jadi namanya anak Betul, angkat. kecuali jadi mantu. Tapi anak sekarang ada yang ini, anak durhaka. Ini anak durhaka. Zaman sekarang ini banyak anak durhaka. Nauzubillah min zalik. Ya. Jangan Kenapa sampai bisa jadi yang anak nonton yang durhaka? anaknya seperti itu. Ya, karena dia begini gini. Coba seandainya aku dilahirkan dari keluarga sultan yang kaya raya. Oh berarti dia sesali Allahu Akbar. dilahirkan sama orang tuanya. Iya begitu. Ya Allah. Nah tapi pertanyaannya gitu kan, emang ada gitu ya mau apa namanya anak angkat ini boleh memilih syarat buat jadi orang tua angkat yang kayak gimana? Ini bagaimana Ustaz Syam? Gemes banget ya anak nih. Jadi anaknya yang mencari syarat untuk orang tuanya. Orang tua angkatnya. Seperti cari jodoh dong kalau gitu ya. Nah makanya nggak jelas kan ya anak kan ini makanya buat jamaah Islam Ya, di rumah nanti ini, lah setelah Masya Allah. inilah. Ya setelah ini nanti akan dijelaskan nih buat terutama anak-anak yang nggak tahu syukur ya. Nggak tahu Nauzubillah diri. min zalik ya. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.